Di sini saya ingin melakukan edukasi tentang KB. Yang pertama itu, apa sih KB itu? KB yaitu keluarga berencana, yaitu suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, menghindari kehamilan resiko tinggi. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi keluarga, membentuk keluarga bahagia sejahtera. Siapa yang harus ber-KB? Pasangan usia subur, yaitu usia 15-49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarakkan kehamilan atau mengakhiri kehamilan. Metode kontrasepsi merupakan cara atau alat obat-obatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Antara lain, yang pertama metode laktasi, yang kedua kondom, yang ketiga pil KB, yang keempat KB suntik, yang kelima implan atau susuk, yang keenam steril, yang ketujuh IUD atau spiral, yang kedelapan implan atau susuk. Yang pertama, MAL atau metode amenorrhea laktasi. Metode KB yang cocok untuk ibu nifas atau ibu baru melahirkan. Syaratnya, menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan. Hanya ASI secara penuh, teratur, dan sesering mungkin. Yang kedua, belum haid. Yang ketiga, efektif hanya sampai 6 bulan. Yang kedua, kondom. Keuntungannya itu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu ASI, murah dan mudah didapat, mencegah penyakit menular seksual. Keterbatasannya ada yaitu efektivitas tidak terlalu tinggi, agak mengganggu hubungan seksual bila terjadi alergi bahan dasar kondom. Yang ketiga, pil KB. Efektif bila digunakan dengan teratur, tidak mengganggu hubungan seksual, harus diminum setiap hari. Pil kombinasi atau berisi dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Tidak untuk ibu menyusui, contoh mikroginom, marsilon, diane, yasmin, dan lain-lain. Yang kedua, mini pil, berisi satu hormon yaitu progesteron. Tidak mengganggu ASI, cocok untuk ibu menyusui. Dapat terjadi gangguan haid atau siklus haid memendek, memanjang, atau tidak haid, atau perdarahan bercak. Contohnya Exgluton, Microlux, dan lain-lain. Yang keempat, KB suntik. Efektivitas tinggi, efek samping sedikit, tidak mengganggu hubungan seksual. Terdapat dua macam. Yang pertama, suntikan 1 bulan. Mengandung estrogen dan progesteron, mengganggu produksi ASI. Harus datang setiap 1 bulan untuk suntik. Yang kedua, suntikan 3 bulan. Mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI. Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik. Dapat terjadi gangguan haid. Yang kelima, implan atau susuk KB. Dipasang di lengan atas bagian dalam. Ada yang berisi 2 batang dan 1 batang. Efektif selama 3 tahun. Mengandung hormon progesteron, tidak mengganggu produksi ASI. Tidak mengganggu hubungan seksual, dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan dan kesuburan cepat. Dapat terjadi perubahan pola haid. Dapat terjadi perubahan berat badan. Yang keenam, kontrasepsi mantap atau steril. Khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan tambah anak lagi. Dilakukan dengan cara pembedahan bisabius lokal. Harus dilakukan oleh dokter terlatih. Sangat efektif dan bersifat permanen. Tidak ada efek samping. Tidak ada perubahan fungsi seksual. Contoh, metode operatif wanita atau MOW, metode operatif pria atau MOP. Yang ketujuh, IUD, intrauterine device atau spiral. Spiral ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dengan sperma. Yaitu efektivitasnya tinggi, jangka panjang 8-10 tahun. Tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan. Haid bisa lebih banyak. Terima kasih kepada Ina. Kalau ada pertanyaan, kami silakan. Ini tadi nomor 6 ini saya ingin tahu. Ini apa tadi itu? Kontrasepsi mantap atau steril.
itu digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan tambah anak lagi. Dilakukan dengan cara pembedahan, yaitu pembedahan di dalam perut, bisa bius lokal. Yang kedua itu dilakukan oleh dokter terlatih, tidak boleh dilakukan oleh petugas kesehatan lain seperti puskesmas atau apa, tapi dengan dokter terlatih. Dan sangat efektif dan bersifat permanen, tidak ada efek samping. Tidak ada perubahan fungsi seksual. Jadi kalau misalkan ini ingin melakukan hubungan seksual itu tidak ada perubahan gairah untuk ini tidak ada nah. Oh, berarti kita harus operasi gitu. Iya. Oh, Untuk menutup gitu. oke, terima kasih. Senang kalau ada bertanya. Sama sih dokter. Itu yang ibu nak beli itu mobil, menarik kok begitu mana, dan siap. Video ini masih hati ini sudah hati. Oke, mau lihat ini. Makasih Enang buat waktunya.